selalu menyertai. Apa kabar nih semuanya? Gak bosan-bosan kan ketemu dengan kita nih? Kita adalah Trio M dan Kanata. Kita di sini sama-sama akan memuji Tuhan. Walaupun kita ibadahnya dalam online, tapi kakak percaya kita semuanya sungguh-sungguh, semuanya bernyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita angkat pujian Yesus ku cinta kau. Nanti Tante Lili berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sampai saat ini. Engkau masih setia menjaga kami, memelihara kami, dan teristimewa Engkau berikan kami kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua yang pada saat ini bertugas Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus boleh ada tetap di hati kami Tuhan, supaya kami yang melayani ini Tuhan boleh Kau berkati. Dan teristimewa Tuhan, anak-anak di sana, di rumah sana masing-masing Tuhan, Engkau beri kesehatan kepada mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, semuanya siap bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Buka Alkitab. Semuanya pakai gaya ya. Berbuah
kita sedang memuji Tuhan, kita saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Nanti dengan kasih Kristus, kalian berdoa untuk firman Tuhan. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji syukur Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah kiranya Tuhan, pujian kami semuanya boleh menyenangkan akan hati-Mu. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Tuhan mau tolong kami agar kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kita mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Yuk, semuanya duduk manis ya. Yuk, semuanya duduk karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nggak ada yang main-main lagi ya. Nanti kalau main-main nanti firman Tuhannya lupa. Nah, yuk sekarang duduk dengan manis. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Maria saat ini mau ngambil judul firman Tuhan itu firman-Mu penasehatku. Nah, firman-Mu itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu penasehat kita. Nah, saat ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang berusia berapa ini? 8 tahun. Nah, ada yang berusia 8 tahun? Nah, pasti ada deh. Nah, anak ini namanya Yosia. Nah, Yosia ini umurnya baru 8 tahun, anak laki-laki ya. Nah, Yosia ini umurnya 8 tahun. Nah, ketika ia umur 8 tahun, ia dilantik menjadi raja. Ia dilantik menjadi raja atas bangsa Yehuda. Nah, sekarang kita bagaimana nih? Anak 8 tahun harus memimpin negara. Nggak mudah loh anak 8 tahun memimpin negara. Nah, tentunya kalau dia masih kecil baru umur 8 tahun harus memimpin negara, ia perlu pembimbing, ia perlu penasehat, ia juga perlu pendidik supaya apa? Supaya ia bertumbuh menjadi anak yang bijaksana. Ia bertumbuh menjadi raja yang bijaksana. Nah, penasehat yang terbaik, penasehat yang paling baik, atau dikatakan pendidik yang paling baik itu adalah firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu menasehatin kita semua. Nah, sekarang adik-adik ada yang bawa Alkitab enggak? Ayo, Alkitabnya ada di mana? Nah, kita buka ya. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius. Nah, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Nah, udah ketemu? Nah, di situ dituliskan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat. Nah, sekarang baca, lihat sudah ketemu semua? Semua simak ya. Kakak bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di sini katakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi yang pertama adalah untuk apa? Apa ini bacaannya apa ini? Bermanfaat untuk mengajar. Nah, firman Tuhan itu mengajar kita. Kemudian yang kedua, firman Tuhan bukan hanya mengajar tetapi juga apa?
menyatakan kesalahan. Jadi kita tahu itu salah atau itu benar. Dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan itu salah dan nggak boleh dilakukan, kita harus taat. Selanjutnya, yang ketiga, kita lihat di sini apa? Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Nah, jadi kita bukan hanya bicara, oh itu salah, terus harusnya yang bagaimana dong? Nggak ada yang tahu. Nah, firman Tuhan akan memberitahu bagaimana yang melakukan yang benar, melakukan hal yang baik. Kemudian yang keempat, yang keempat yaitu apa adik-adik? Nih, penting. Nih, apa nih? Mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, mendidik anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, adik-adik, Yosua ini dia adalah anak Tuhan yang dengar-dengaran. Anak Tuhan yang taat. Meskipun usianya baru 8 tahun, ia dilantik menjadi raja, nah ia taat, ia dengar-dengaran. Sebab itu, ketika ia berusia 16 tahun, wah segini 10, nah 16 tahun nih. Ketika Yosia umurnya 16 tahun, ia bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu benar-benar gitu. Kalau ibadah benar-benar, nggak main-main. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, itulah sebabnya karena ia sungguh-sungguh mencari Tuhan, nah ia tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ia tahu. Nah, Yosia melakukan apa yang benar. Tidak melakukan apa yang salah, tidak melakukan apa yang dilarang, enggak. Yosia melakukan apa yang benar. Ia beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia jadi tahu itu enggak boleh, ini enggak boleh, ini salah. Nah, bangsa Yehuda, bangsa yang dipimpinnya itu adik-adik, ternyata bangsa yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada dewa-dewa. Nah, ketika dia berumur 20 tahun, ketika Yosia berumur 20 tahun, ia mulai mengambil tindakan. Ia mulai melakukan firman Tuhan. Ia robohkan patung-patung berhala, ia hancurkan itu patung dewa-dewa. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak lagi menyembah patung, tidak lagi menyembah berhala-berhala. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya patung-patung itu dibakar, patung-patung itu dihancurkan menjadi abu, menjadi rata dengan tanah. Dah. Yosia mau bangsa Yehuda, bangsa Israel yang ada di seluruh Yehuda dan Yerusalem, nah dia beribadah kepada Tuhan Allah yang benar. Nah, sekarang bangsa Israel kalau mereka diminta beribadah dengan benar, menyembah Allah yang benar, mereka datang ke rumah Tuhan. Mereka datang ke bait Allah. Nah, sekarang adik-adik lagi nggak ibadah di gereja, ya. Sekarang ibadah di rumah, nggak apa-apa. Nanti ada waktunya adik-adik seperti bangsa Israel ini beribadah datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja. Nah, sekarang ada di rumah masing-masing, nggak apa-apa. Sekarang mendengarkan firman Tuhan dulu. Nah, ini bangsa Israel mau beribadah ke rumah Tuhan, tetapi ternyata rumah Tuhan itu rusak, rumah Tuhan itu kotor, karena orang-orangnya nggak beribadah di rumah Tuhan, nggak memperhatikan rumah Tuhan. Mereka beribadah menyembah patung, mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, ini ada hal yang nggak benar. Itulah sebabnya rumah Tuhan mau diperbaiki oleh Raja Yosia. Nah, ia memperbaiki rumah Tuhan. Saat itu umurnya sudah 26 tahun. Nah, umurnya 26 tahun sudah menjadi
dewasa menjadi pemuda. Kalau tadi 8 tahun masih anak-anak. Terus ketika ia berumur 16 tahun ia remaja. Nah, sudah usia 20 tahun lagi. Nah, dia remaja menginjak dewasa. Nah, sekarang ia sudah berusia 26 tahun. Ia memperbaiki rumah Tuhan. Wah, dia memperbaiki rumah Tuhan. Nah, jadi orang-orang diperintahkan untuk bekerja dengan benar, memperbaiki rumah Tuhan yang rusak, mana yang kotor, mana yang harus diperbaikin lagi, semua bekerja dengan baik. Nah, ketika rumah Tuhan itu diperbaiki, ada seorang imam, namanya Imam Hilkia. Siapa? Imam Hilkia. Nah, Imam Hilkia ini menemukan kitab Taurat. Apa itu kitab Taurat? Nah, kitab Taurat adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Nah, pada saat itu berisi tentang perintah Tuhan, tentang perjanjian Allah. Nah, ternyata kitab Taurat itu disimpan. Karena apa? Mereka tidak beribadah kepada Tuhan, jadi mereka nggak baca lagi kitab Taurat. Nah, adik-adik di rumah baca firman Tuhan enggak? Nah, Alkitabnya ada di lemari atau Alkitabnya ada di mana? Dibaca enggak? Aduh, udah lama enggak ke gereja nih. Di rumah pada baca firman Tuhan enggak? Kakak percaya adik-adik ada adik-adik yang rajin. Siapa yang rajin angkat tangan? Oh, banyak ya, semua rajin ya. Adik-adik di rumah semua rajin, semua membaca firman Tuhan. Nah, jangan disimpan ya Alkitabnya, dibuka, dibaca, karena firman Tuhan itu mengajar kepada kita. Nah, Imam Hilkia bawa kitab Taurat itu kepada Raja Yosia. Nah, kemudian kitab Taurat itu dibaca. Nah, ketika kitab Taurat itu dibaca, adik-adik, wah, Raja Yosia kaget. Orang-orang yang ada di situ juga, pegawai-pegawainya juga kaget. Karena apa? Ternyata di dalam Alkitab itu, di dalam kitab Taurat itu dituliskan tentang perjanjian yang Allah lakukan kepada umat Israel. Dan keadaan bangsa Israel pada saat itu bagaimana? Mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah katakan kalau mereka tidak taat, mereka menerima hukuman. Tetapi kalau mereka taat di dalam perjanjian itu, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Yosia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Sebab itu, Yosia minta seluruh Israel, seluruh umat Yehuda, seluruh orang-orang yang ada di kota Yerusalem, mereka kembali beribadah kepada Tuhan yang benar. Mereka menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, tidak lagi menyembah patung, karena patungnya sudah tidak ada. Nah, mereka harus datang ke rumah Tuhan, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika mereka berkumpul bersama-sama, nah, Raja Yosia bersama dengan rakyat Israel berdoa minta ampun kepada Tuhan supaya mereka jangan dihukum. Nah, Tuhan mengampuni mereka. Itulah sebabnya Raja Yosia diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita tahu bahwa firman Tuhan itu menuntun kita semua, baik ketika kita masih anak-anak, sudah remaja, kemudian pemuda, terus habis pemuda apa? Orang tua, opa, oma, nah semua perlu firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menuntun kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Yosia. Nah, Yosia sampai meninggal, nah sampai mati dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, karena dia menjadi Raja Israel itu enggak cuma sebentar. Ia menjadi Raja di Israel itu berapa lama? Siapa yang tahu? Dia menjadi Raja di Israel itu selama 31 tahun. Nah, 31 tahun itu kan lama kan? Nah, tetapi selama 31 tahun ia menjadi Raja, nah, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ia diberkati oleh Tuhan karena Yosia adalah taat kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Adik-adik, siapa sekarang yang berjanji mau taat kepada firman Tuhan? Yuk, semua mau taat? Oke,
Kalau semua mau taat, yuk lipat tangannya. Lipat tangannya, yuk. Semua tutup mata, kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan, yuk. Cuma lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, firman Tuhan yang membawa kami, yang mengajar kami untuk kami taat kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, meskipun kami masih kecil atau kami yang sudah remaja, biarlah kami tetap taat kepada firman Tuhan seperti Raja Yosia. Karena kami mau Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati kami untuk kami lakukan setiap waktu, setiap saat kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Semua mendengarkan dengan sungguh-sungguh enggak? Sekarang kakak punya tugas untuk adik-adik ya. Ayo yang kelas besar siapkan pulpen sama kertas ya. Siapkan pulpen sama kertas. Oke, kakak tunggu. Ya, siapkan pulpen sama kertas. Nah, kakak tugasnya akan dibagi dua. Yang pertama untuk kelas kecil ya. Nah, untuk kelas kecil, ayo adik-adik yang kecil, perhatikan nih, kakak punya tugas nih. Nah, adik-adik yang kelas kecil, adik-adik menyanyikan lagu ya, lagu Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Nah, dan seterusnya, lagunya pakai gerakan ya, adik-adik tahu kan gerakannya? Nah, adik-adik menyanyi, nanti direkam sama mama atau sama papa. Nah, nanti videonya dikirim ke guru kelas ya. Oke, adik-adik kelas kecil tugasnya menyanyikan lagu dengan gerakan Ku Buka Alkitab lalu ku baca. Nah, terus nanti direkam, nanti sama mama atau sama papa atau sama kakak dikirim ya ke guru kelas masing-masing. Ya, oke, selamat belajar yang kelas kecil. Sekarang yang kelas besar nih. Yuk, kelas besar siap-siap. Nah, kakak ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Pasti kalau yang mendengarkan ceritanya pasti bisa menjawab. Nah, kakak bacakan soalnya 2 kali. Adik-adik tulis jawabannya saja. Ya, adik-adik tulis jawabannya saja. Oke, udah siap semua? Udah siap semua? Oke, nomor 1. Nomor 1. Ya. Pada usia berapa Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya. Pada usia berapa Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, pakai angka saja ya supaya cepat nulisnya. Nah, dah. Kedua. Nah, soal yang kedua. Yang kedua, berapa lama Yosia memerintah sebagai raja? Ya, berapa lama Yosia memerintah sebagai raja? Nah, dah. Oke, tulis. 3. Nomor 3. Pada usia berapa Yosia memperbaiki rumah Tuhan? Nah, pada usia berapa Yosia memperbaiki rumah Tuhan? Sudah? Nomor 4. Nomor 4. Ya, nomor 4. Pasti ingat nih, ketika rumah Tuhan diperbaiki, siapa yang menemukan kitab Taurat? Ya, ketika rumah Tuhan diperbaiki, siapa yang menemukan kitab Taurat? Sudah? Nomor 5. Nomor 5 yang terakhir. Siapakah yang menjadi pendidik atau penasehat yang terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi bijaksana? Ya, siapa yang menjadi pendidik atau penasihat yang terbaik dalam hidup kita sehingga kita menjadi bijaksana? Oke, tulis semua, nanti difoto, kirimkan lewat WA ke guru-guru kelas ya. Oke, terima kasih. Adik-adik, selamat siang. Tuhan berkati kita semua.